pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Indonesia tengah usulkan reog, kebaya, dan kolintang menjadi warisan budaya UNESCO. Pengajuan warisan budaya Indonesia tak benda ke UNESCO tidak hanya memberikan pengakuan internasional, tetapi juga meningkatkan upaya pelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, warisan budaya dapat dilindungi dan dijadikan sumber pendapatan. Dalam upaya melestarikan warisan budaya, pengajuan ke UNESCO menjadi langkah strategis yang diambil oleh Indonesia. Pengakuan internasional dari UNESCO tidak hanya menegaskan kepemilikan budaya tersebut oleh Indonesia, tetapi juga meningkatkan perhatian dan dukungan dari dunia internasional dalam upaya pelestarian. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai objek wisata. Saat ini, banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut serta menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata. Penting untuk diingat bahwa yang diajukan ke UNESCO bukanlah benda fisiknya semata, tetapi nilai budaya, desain, dan proses pembuatannya. Misalnya batik yang diakui adalah desain dan teknik pembuatannya, bukan kain batiknya. Demikian pula dengan alat musik tradisional seperti kolintang dan angklung yang dinilai dari nada-nada khas yang dihasilkan. Pada tingkat lokal, warisan budaya diajukan melalui tahapan berjenjang, mulai dari kabupaten, provinsi hingga nasional, sebelum akhirnya diajukan ke UNESCO. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaring dan mendaftarkan warisan budaya setempat. Selain itu, dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya, pendekatan pelestarian harus diutamakan. Contohnya, pembatasan jumlah pengunjung di Candi Borobudur, bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat gesekan sepatu terhadap batuan candi. Jadi yang diajukan itu bukan bendanya ya, bukan reognya dari benda, bukan kolintang benda, tetapi itu ada nilai di dalamnya, ada value. Jadi kayak batik, ya kan batik itu sebenarnya bukan bajunya atau kainnya yang menjadi diajukan, tetapi adalah desainnya, desain batiknya. Karena desain batik itu ada nilai, ada tata cara pengerjaan, pakai apa sih namanya, cangklong apa, lupa saya. Nah, jadi nilainya itu yang diajukan, bukan batiknya misalnya baju. Kalau baju batik, ganti baju batik, apakah itu tidak diakui? Bukan. Motifnya batiknya. Kolintang itu musiknya bisa jadi alat musiknya banyak, tapi kan nada-nada yang keluar dari kolintang itu, itulah yang menjadi khas. Sama reog, ada nilai di dalamnya, ada value di dalamnya. Jadi reog ditampilkan bukan sekedar tarian topeng yang besar itu, tetapi ada filosofinya, ada nilai. Nah, itu yang diajukan sebenarnya menjadi warisan, didaftarkan sebagai warisan tak benda di UNESCO. Nah, biasanya pertimbangan-pertimbangan seperti itu dilakukan, satu karena keterancaman bahwa semakin lama ini hal-hal seperti ini kemudian mulai terancam, orang sudah mulai lupakan, kecuali kayak batik, karena setiap kita ke pengantin masih pakai batik gitu ya, atau setiap hari apa gitu pakai batik. Nah, yang kedua ada maestronya. Jadi ada maestro itu adalah orang yang tahu betul, yang berkecimpung sekian tahun, yang mengerti betul, bukan sekedar membuat batik, tetapi misalnya mengerti kalau pakai gini nih seperti apa, yang mana dimaksud batik pedalaman, yang mana dimaksud batik pesisir, yang mana batik untuk kaum bangsawan, yang mana batik untuk kaum umum. Nah, ada maestronya, ada orang-orang yang punya pengetahuan seperti itu. Nah, memang salah satu menjadi problem kita itu karena menemukan maestro yang kadang sulit, banyak kesenian tetapi maestronya yang kadang kita tidak ketemu. Nah, dan satu lagi untuk mengajukan sebagai warisan budaya UNESCO, walaupun milik kebudayaan itu milik suku, misalnya reog Ponorogo, kolintang Sulawesi Utara kalau tidak salah ya, batik Jawa, tetapi itu sudah diakui minimal secara nasional dulu lah oleh kita gitu ya. Pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi,
tetapi juga mendukung pelestarian warisan budaya. Pemerintah dan swasta sebagai fasilitator harus memastikan bahwa dalam setiap langkah pemanfaatan warisan budaya, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Dengan demikian, pariwisata budaya tidak hanya menjadi alat jual beli, tetapi juga sarana untuk melestarikan dan memperkaya warisan budaya kita. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, membuka ruang diskusi terbuka bersama dengan para mahasiswa. Diskusi ini juga dihadiri oleh beberapa dekan Universitas Hasanuddin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rektor Universitas Hasanuddin membuka ruang diskusi terbuka pada Rabu 28 Mei 2024 di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Diskusi ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, Dekan FISIP, Dekan FKG, dan dekan-dekan lainnya, serta para mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mahasiswa yang mengikuti diskusi ini wajib untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau KTM, berpakaian rapi, dan juga membuka masker. Dalam diskusi ini, para mahasiswa Universitas Hasanuddin menyampaikan beberapa kritikan dan keluhan yang kemudian dibahas bersama para pimpinan. Hari ini sebenarnya hari yang cukup baik ya untuk kita secara insidentil walaupun tidak terlalu terprogram, dan memang kita selalu membuka dialog kapan saja. Walaupun hari ini sebenarnya agak surprise juga karena di level universitas, tapi yang sebenarnya dibahas itu 90% adalah masalah-masalah fakultas ya. Sehingga bolehlah sekali-sekali mereka kemudian juga datang berdialog di level rektorat. Yang didiskusikan memang masalah-masalah yang sangat klasik, dan itu semua kita coba jelaskan dengan baik dan juga mengklarifikasi. Kebanyakan hal ini adalah miskomunikasi ya, sehingga hari ini hampir semua hal kita sudah luruskan. Ada juga informasi yang juga penting untuk kita ketahui lebih mendalam. Walaupun kami sudah tahu juga bahwa itu adalah kelemahan, tapi nggak apa-apa lah bahwa mahasiswa juga ikut melihat ada hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki sama-sama. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, juga menyampaikan bahwa diskusi seperti ini harus lebih sering dilakukan ke depannya dengan cara-cara yang lebih baik. Zahra Sabita Suceng, Ifai Syarahman, Unhas TV. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia tengah memimpin langkah-langkah inovatif dalam mengeksplorasi potensi bahan bakar nabati sawit dengan melakukan uji coba pada sektor non-otomotif. Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan penggunaan bahan bakar hijau dalam berbagai sektor industri, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi penggunaan bahan bakar nabati sawit atau B40 pada mesin-mesin industri yang digunakan di sektor non-otomotif. Di tengah dorongan untuk meningkatkan penggunaan B40 ini, peneliti di Laboratorium Departemen Teknik Mesin Unhas telah berhasil mencapai terobosan dalam produksi biodiesel. Mereka mengadopsi metode ozonisasi, ionisasi, dan plasma untuk meningkatkan kinerja pembakaran biodiesel, sebuah langkah signifikan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Metode-metode ini telah terbukti meningkatkan kinerja pembakaran biodiesel, mengatasi beberapa tantangan seperti viskositas yang tinggi dan kecenderungan beku pada suhu rendah. Namun, masih ada beberapa aspek teknis yang perlu diperbaiki, seperti penyesuaian viskositas agar sejajar dengan solar murni, serta pemeliharaan peralatan yang lebih ketat. Meskipun biodiesel memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung program pemerintah menuju net zero emission, ada beberapa biaya tambahan yang harus diperhatikan, termasuk peningkatan spesifik fuel consumption hingga 3% dibandingkan dengan solar biasa. Namun, keunggulan jangka panjang dalam mendukung lingkungan membuat inovasi ini patut diperhitungkan dalam agenda keberlanjutan energi nasional. Pada saat B30 sudah diterapkan, sebenarnya juga banyak dilaporkan ada beberapa masalah-masalah. Contohnya misalnya pada saat B30 ini digunakan untuk PLTG ya, pembangkit listrik tenaga gas, itu biodieselnya itu kan kandungannya adalah ada namanya FAME ya, fatty acid methyl ester. Nah, ini didapati bahwa ada potensi menimbulkan kerusakan pada turbin. Kemudian juga kandungan monogliserida itu yang ada pada biodiesel itu ada potensi untuk menyebabkan filter blocking pada suhu tertentu atau pada suhu rendah ya, pada suhu dingin. Kemudian ada kandungan air juga dari biodiesel ini
yang bisa menyebabkan problem korosi untuk pemakaian jangka panjang. Jadi menimbulkan karat ya, berefek pada ketahanan dari bagian-bagian mekanis dari mesin. Nah, ada juga riset yang menyampaikan bahwa laju korosi itu pada saat menggunakan B20 ke B3 dibandingkan dengan B30 itu kenaikan laju korosinya bisa sampai 2 kali lipat. Dan kemungkinan potensi yang sama juga bisa ditimbulkan kalau nanti menerapkan penggunaan B40. Kemudian ada juga kasus mengenai storage-nya ya, penyimpanannya. Contohnya misalnya B30 yang digunakan di kapal, itu pada jangka waktu tertentu biodieselnya itu banyak didapati endapan-endapan. Kemudian kandungan airnya menjadi bertambah sehingga kualitas bahan bakarnya itu menurun, dan kalau dipakai di mesin akan berefek pada performa mesin. Nah, juga ada yang melaporkan kasus seperti misalnya filter bahan bakarnya menjadi lebih cepat rusak ya. Injektor pompa injektornya juga menjadi macet. Nah, sebenarnya hal ini bisa diatasi ya. Jadi sebenarnya ada 3 faktor utama yang menjadi concern pada saat kita mau menggunakan biodiesel ini, baik B30 maupun B40 nantinya. Yang pertama itu terkait dengan kualitas bahan bakar, kemudian yang kedua itu adalah mengenai storage-nya atau penyimpanannya. Yang ketiga itu kompatibilitas materialnya. Nah, kalau berbicara mengenai performa tadi tidak begitu signifikan, tapi mengenai pemakaian pada jangka waktu yang cukup panjang itu pasti akan memberikan pengaruh ya, ada sedikit efek ke komponen-komponen mesin. Nah, mungkin hal ini bisa diatasi dengan treatment yang kita berikan sehingga kualitas biodieselnya ini minimal mendekati kualitas solar ya. Jadi kalau biodiesel itu kan dia yang paling spesifik kalau dibandingkan dengan solar itu adalah dia lebih kental ya. Nah, sehingga kalau dia lebih kental pada saat dibakar terjadi pembakaran itu akan susah dia memecah menjadi butiran-butiran, karena untuk proses pembakaran itu kan bahan bakar itu diubah menjadi droplet ya sehingga mudah terbakar. Nah, kalau dia lebih kental itu agak susah sehingga perlu dilakukan treatment supaya dalam produksinya ini ya, supaya dia karakteristik biodieselnya ini minimal bisa mendekati dari karakteristik solar. Dengan upaya terus-menerus dalam inovasi produksi biodiesel dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, langkah ini memberikan harapan akan terciptanya industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan penggunaan bahan bakar nabati sawit atau B40 pada sektor non-otomotif yang semakin menguat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.